Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggela Sylvia dengan NIM 2123101 akan membahas praktikum biologi tentang struktur tubuh hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang serta memiliki struktur tubuh morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Hewan invertebrata ini juga memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah yang lebih sederhana. Ciri-ciri dari hewan tingkat rendah atau invertebrata ini diantaranya yaitu yang pertama tidak memiliki tulang belakang, yang kedua bagian tubuh hanya terdiri dari kepala, dada, dan perut, yang ketiga organ respirasinya yaitu berupa kulit dan trakea, yang keempat ukuran tubuh yaitu kecil, bergerak lambat, serta bentuk tubuh pipih dan lunak, yang kelima yaitu memiliki peredaran darah yang terbuka. Pengklasifikasian hewan invertebrata ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah porifera, di mana seluruh permukaan tubuhnya memiliki pori-pori, contohnya adalah Hippospongia. Kedua yaitu Colenterata, di mana hewan ini hidup di air dan memiliki rongga pada tubuhnya. Contoh dari Colenterata ini yaitu seperti ubur-ubur. Yang ketiga, vermes atau cacing. Istilah vermes atau cacing ini digunakan untuk hewan kecil yang bertubuh lunak dan memanjang serta tidak memiliki rangka dan kaki. Salah satu contohnya adalah cacing tanah. Yang keempat adalah arthropoda, di mana arthropoda ini merupakan hewan yang beruas-ruas yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Contohnya yaitu seperti belalang. Yang kelima adalah moluska, di mana moluska ini merupakan hewan yang bertubuh lunak, berlendir, dan memiliki cangkang atau mantel. Contohnya seperti siput. Dan yang keenam yaitu echinodermata. Echinodermata ini merupakan hewan yang tubuhnya berduri. Contohnya seperti bintang laut. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu terdiri dari lup, wadah plastik dangkal, pinset, hewan dari kelompok vermes yaitu dengan sampel cacing tanah, hewan dari filum arthropoda dengan sampel belalang, dan hewan dari filum molluska dengan sampel siput. Kita lanjut ke cara kerja yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum. Yang kedua, letakkan cacing tanah, belalang, siput dalam plastik yang berbeda lalu amati morfologinya. Yang ketiga, gunakan lup untuk melihat bagian yang sulit jangkau mata telanjang. Yang keempat, amati bentuk luar masing-masing hewan tersebut, lalu catat struktur apa saja yang tampak berdasarkan pengamatanmu. Kita lanjutkan ke pembahasan pada praktikum kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan invertebrata dalam kelompok vermes. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, struktur tubuh luar atau morfologi cacing tanah yang terdiri dari mulut, anus, dan klitelium. Salah satu alasan mengapa cacing tanah merupakan hewan invertebrata adalah karena cacing memiliki tubuh yang lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu belalang. Belalang merupakan hewan invertebrata dari filum Arthropoda. Dari pengamatan yang dilakukan, struktur tubuh luar atau morfologi belalang terdiri dari kaki, sayap, antena, kepala, mata, dada, paha, perut, tersus, tulang paha, dan alat kelamin, serta tulang kering. Alasan mengapa belalang digolongkan ke dalam hewan invertebrata diantaranya karena tidak memiliki tulang belakang, bertubuh lunak, serta termasuk hewan berukuran kecil. Ketiga yaitu siput. Siput merupakan hewan invertebrata dari filum molluska. Dari pengamatan yang dilakukan, struktur tubuh luar atau morfologi siput yaitu terdiri dari 4 indera. Yang pertama yaitu mata, kedua tentakel, yang ketiga os paraduia, yang keempat yaitu statosit. Siput merupakan hewan yang bercangkang. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Tubuh yang lunak merupakan salah satu ciri mengapa siput digolongkan sebagai hewan invertebrata. Sekian pembahasan praktikum struktur tubuh hewan tingkat rendah dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.